Seperti kita tahu, hasil pemilihan umum bisa berdampak besar pada pasar saham. Tapi, apa yang terjadi jika pasangan Prabowo dan Gibran menang? Mari kita analisis bersama beberapa sektor dan jenis saham yang mungkin diuntungkan jika pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran menang dalam pemilihan umum. Itu apa aja sih? Yang pertama, sektor konstruksi dan infrastruktur. Ketika kita bicara tentang konstruksi dan infrastruktur, kita melihat potensi besar di pasar saham. Proyek besar seperti IKN tidak hanya membuka peluang bagi perusahaan konstruksi utama, tapi juga bagi industri pendukung seperti logistik, bahan baku, dan teknik sipil. Kita bisa mengharapkan penguatan di sektor ini karena kebutuhan infrastruktur yang meningkat akan mendorong permintaan tinggi terhadap layanan dan produk terkait. Yang kedua, sektor semen dan jalan raya. Di sektor semen, kenaikan permintaan material bangunan untuk proyek infrastruktur bisa berarti peningkatan pendapatan bagi produsen semen. Perusahaan jalan tol seperti Jasa Marga mungkin juga melihat peningkatan pendapatan karena pembangunan jalan tol baru. Ini menciptakan peluang investasi yang menarik di sektor-sektor yang mendukung pembangunan infrastruktur besar. Yang ketiga, sektor telekomunikasi dan teknologi. Untuk telekomunikasi dan teknologi, kita berbicara tentang pertumbuhan di bidang digitalisasi dan startup. Dengan adanya dorongan terhadap ekonomi digital, perusahaan-perusahaan di sektor ini mungkin melihat peningkatan kebutuhan layanan mereka. Ini mencakup segalanya dari infrastruktur jaringan hingga layanan cloud dan solusi IT. Dengan fokus pada hilirisasi digital dan startup, ini bisa jadi sektor yang berkembang pesat. Yang keempat, ada sektor konsumsi. Di sektor konsumsi, khususnya susu dan produk makanan, program pasangan calon Prabowo Gibran, yaitu penyediaan susu gratis, bisa meningkatkan permintaan secara signifikan. Ini berarti perusahaan-perusahaan di sektor ini, termasuk produsen makanan dan minuman, mungkin melihat peningkatan penjualan dan pendapatan. Ini mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi permintaan konsumen di pasar. Perusahaan yang diuntungkan seperti Ultra Jaya. Tapi ingat, ini hanya analisis berdasarkan tren saat ini. Investasi saham selalu memiliki resiko. Jadi, lakukan riset kamu dan konsultasikan dengan ahli keuangan. Like dan subscribe untuk tips keuangan dan saham lainnya.